warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menceritakan sejarah singkat tentang Mataram kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nemuta dari kelas 10 MIPA 6 dengan nomor 8. Kerajaan Mataram kuno atau sering juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang merupakan penerus dari Kerajaan Kalingga di Jawa yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Sejarah kerajaan ini cukup panjang yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha biasanya disebut untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada sekitar abad 6 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah ini diperkirakan Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan. Sumber Kerajaan Mataram kuno berasal dari prasasti, candi, kitab carita Parahyangan atau sejarah Pasundan dan berita dari Cina. Kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya bergelar Rakai Mataram ini beberapa kali berpindah pusat pemerintahan. Lokasi Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Periode yang pertama adalah periode awal Kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah dan di bawah Wangsa Sanjaya dan Syailendra, yakni pada tahun 732 hingga 969 Masehi. Lokasi tepatnya pusat Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah ini diperkirakan berada di Mataram atau Jakarta. Pada masa berdirinya di bawah pemerintahan Rakyat Mataram Sang Sanjaya. Periode yang kedua yaitu ketika pada tahun 929 Masehi, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindo dan dikuasai oleh bangsa Isyana, yakni pada tahun 929 hingga 1016 Masehi. Menurut George Collins dalam The Indian States of Southeast Asia tahun 1968, ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong pertanyaan tersebut. Faktor yang pertama adalah faktor politik, yakni sering terjadinya perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah Kerajaan Mataram kuno ini. Faktor yang kedua adalah faktor bencana alam, yaitu peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Faktor yang ketiga yaitu faktor adanya potensi ancaman dari kerajaan lain, termasuk serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Dan faktor yang keempat yaitu faktor motif keagamaan dan ekonomi, termasuk keadaan pelabuhan yang membuat Kerajaan Mataram kuno sulit menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indri dari kelas 10 MIPA 6 nomor urut 11 kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno, raja yang paling terkenal dan Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, Jawa sudah dikuasai oleh Raja Sanana Sanggal pada tahun 732 Masehi. Disebutkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra dari Sanaha yang merupakan saudara perempuan Raja Sana. Sementara itu, dalam prasasti Sejometro yang ditemukan di desa Sejometro, Kabupaten Batang, disebutkan nama Daputra Syailendra yang beragama Hindu atau biasa disebut Siwa, yang diperkirakan berasal dari Kerajaan Sriwijaya dan merupakan dinasti Syailendra yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Kesimpulannya, Daputra Syailendra diperkirakan yang mengangkat Sana sebagai raja di Jawa. Tampaknya terdapat hubungan erat antara Mataram kuno dengan Sriwijaya yang memang belakangan akan menguasai lautan Nusantara. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno menjadi salah satu peninggalan kerajaan yang paling penting. Namun karena pada dasarnya kerajaan ini terdiri dari dua dinasti yang terbagi menjadi keluarga Hindu dan Buddha. Peninggalannya pun terbagi menjadi Candi Hindu dan Candi Buddha. Keluarga Syailendra yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi di Jawa bagian utara. Candi-candi tersebut meliputi kompleks candi di Pegunungan Hilir dan kompleks candi Gedong
Kerajaan Mataram kuno. Raja Kerajaan Mataram kuno yang paling terkenal adalah Raja Sanjaya. Dalam meneruskan kekuasaan sana, Sanjaya bersikap arif, adil dalam memerintah dan memiliki pengetahuan luas. Berikutnya, para pejuang dan raja sangat hormat terhadap Sanjaya. Di bawah pemerintahan Raja Sanjaya, rakyat hidup makmur, kerajaan menjadi aman dan tenteram. Di bawah kerajaan Sanjaya, Mataram kuno mengalami masa keemasannya. Sanjaya juga dikenal sebagai raja yang benar-benar paham isi kitab suci. Ia juga banyak membangun bangunan suci seperti bangunan pemujaan lingga di Gunung Wukri. Sebagai lambang telah ditaklukkannya raja-raja kecil atau minor di sekitarnya. Selain itu, kerajaan ini juga sempat mengalami masa kejayaan di bawah kekuasaan raja terbesar lainnya, yakni Raja Balitung. Ia memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Rakai Fukurazia Balitung Sri Dharmadya Mahasambu. Pada pemerintahan Balitung, bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, agama, dan kebudayaan mengalami kemajuan. Ia telah membangun Candi Prambanan sebagai candi yang anggun megah dengan relief-relief yang sangat indah. Namun tak lama setelah kekuasaannya berakhir, kerajaan ini mengalami kemunduran. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Sesudah pemerintahan Balitung berakhir, Kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa setelah Balitung adalah Daksa, Tulong, dan Wawah. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Mataram kuno antara lain adanya bencana alam dan ancaman dari musuh, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Awal mulanya adalah terjadi perpecahan dalam Kerajaan Mataram kuno tak lama setelah Samaratungga wafat. Anak Samaratungga dan Dewi Tara yang bernama Balaputra Dewa menunjukkan sikap menentang terhadap ikatan, yaitu pewaris tahta. Pertentangan itu akhirnya melahirkan perang perebutan kekuasaan antara Pikatan dan Balaputra Dewa. Dalam peperangan tersebut, Balaputra Dewa sempat membuat benteng pertahanan di perbukitan di sebelah selatan Prambanan. Benteng tersebut sekarang kita kenal dengan Candi Boko. Pada akhirnya, Balaputra Dewa terdesak dan melarikan diri ke Sumatera. Kemudian, Balaputra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Pertentangan di antara keluarga Mataram yang terjadi dari Balaputra Dewa dan Pikatan tampaknya terus berlangsung hingga masa pemerintahan Empu Sindok pada tahun 929 Masehi. Kerajaan Sriwijaya tak henti menyerang Mataram kuno hingga Empu Sindok terpaksa memindahkan ibu kota kerajaan dari Medang ke Dahak, Jawa Timur, dan memindahkan dinasti baru, yaitu dinasti Isyanawangsa. Pertikaian berhenti pada masa pemerintahan Erlangga yang bahkan sempat membantu Sriwijaya ketika mendapatkan serangan dari kerajaan Kolomandala dari India. Pada tahun 1037 Masehi, Erlangga mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa, meliputi seluruh Jawa Timur. Pada tahun 1042, Erlangga mengundurkan diri dari tahta kerajaan, lalu hidup sebagai petapa dengan nama Resi Gentayu. Erlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua kerajaan Mataram kuno. Kerajaan itu adalah Keridi dan Janggala. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara antara kedua putranya yang lahir dari Selir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.